sih nggak pernah kasih tahu karena kadang ada makanya Wawa yang ngedukung aku juga gitu ya, karena itu udah ini katanya, itu kata Wawa itu dari uang sendiri. Dari uang sendiri karena ada mutasi Saya rekening. kan ada rekening gitu, jadi dia memang biasa belanja Shopee. Cuman karena memang berbenturan dengan Nyampur uangnya. iya bersama, jadi ke mutasinya ada belanja Apa sih Shopee. waktu itu? Nggak tahu saya Berapa? juga. Nggak tahu juga karena memang anak saya nggak ngomong. Nah, inilah provokasi seperti ini yang mengatakan di media sosial yang Pernah sih nggak pernah kasih tahu karena kadang ada makanya Wawa yang ngedukung aku juga gitu ya, karena itu udah ini katanya, itu kata Wawa itu. Guys, tadi gue udah nonton ini, tapi nggak sampai habis ya, setengah lebih lah. Soalnya gue males, sakit kepala gue, sakit mata liatnya. Cuman gue rasa udah cukup lah ya buat ngerangkumin ke kalian supaya kalian nggak perlu nonton ini buang-buang kuota. Nih, kita baca judulnya. Novi vs Agus, donasi 1,5 M. Saya depres. Sampai aja istri bun-bun diri. Gak tega laporin Mbak Novi. Lo tahu di video ini ya, pengacaranya bilang apa? Mbak Novi nggak berhak cek mutasi. Terus kalau nggak boleh cek mutasi, cek apa? Cek tensi. Itu mah tugas bidan, bukan tugas Mbak Novi, ya. Terus di sini saking depresinya, istri Agus ngajak bun-bun diri. Ada-ada aja kan? Ngajak ke pasar malam no, naik biang lala, bukan jadi biang masalah. Ngerti? Terus seperti biasa dong, sambil nangis-nangis nanya, di mana hati nurani kalian netizen, di mana hati nurani Mbak Novi, di mana hati nurani kalian? Di Hong Kong hati nurani gua. Terus pakai bilang Mbak Novi kejam, uang segitu nggak seberapa buat saya, tapi saya dan keluarga dihina-hina kayak gini. Nggak seberapa lu bilang iya, hah? Kita aja yang umurnya lebih dari 25 gak bisa mencapai 1M pertama aja dikatain Kismin sama Timothy. Ngerti lu? Sebagai manusia di usia 25 apalagi 30 belum mencapai 1M pertama aja kita udah dikatain orang gagal sama orang-orang. Lu bilang 1,5 M itu gak seberapa. Buset. Lu pikir lu anggota Crazy Rich Surabaya? Iya. Lagian ya, kata gua, lu itu nggak bisa hitung-hitung matematika tahu. Yang pertama 1,5 M pakai aturan Mbak Novi, semuanya tetap buat lu. Lu ilangin tuh kesempatan itu, matematika lu jadi 0 ya kan. Terus yang kedua lagi, muncullah John LBF nawarin lu, tutup semua ini, berdamai, dikasih 240 juta. Lu nggak mau ambil juga, artinya lu nggak bisa hitung-hitungan matematika buat hidup lu ke depannya. Dan yang konyol adalah ketika si Wawa bilang ya, yang check out Shopee itu kan anak dia. Dan anak dia itu ada transfer, ada masuk rekening Agus terus buat check out Shopee. Jadi itu intinya bukan uang donasi. Kayak pikir kita ini netizen ketimbang belanja Shopee langsung aja bayar paymentnya langsung lewat Shopee. Ngapain lu transfer rekening orang? Kemarin katanya RSCM yang melarang pakai tunai. Ya, gua tunggu nih pihak rumah sakit angkat bicara. Sekarang dibilang ATM-nya, karena ATM ekspresi, jadi nggak bisa cek mutasi sebulan gitu. Tolong pihak bank juga angkat bicara ya. Bank ya, bank bukan Bank Toib ya, Bank BCA. Terus katanya Farhad Abbas mau ngelaporin yang bikin petisi. Kita yang tanda tangan juga siap dilaporkan, tenang aja. Kita semua netizen satu Indonesia berkumpul ya di depan Polda itu nanti. Kita kayaknya perlu bawa bantal sama guling nginep. Soalnya kayaknya bakal antri-antri nih, ya kan? Gantian kan? Aduh, segitu banyak yang tanda tangan. Kira-kira muat nggak penjara? Ya, pokoknya kesimpulannya itulah. Jadi udah nggak perlu tonton lagi. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus. Publik terbelah dalam kasus Agus, korban air keras, dan Novi, praktisi hukum ini beri pencerahan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini.
Wahai Farhad Abbas, seorang lawyer yang terkenal, seorang lawyer yang terhormat, yang kuat bicaranya, yang keras bicaranya, selalu mengatakan bahwa Agus tidak pernah meminta bantuan dari Novi. Halo Farhad Abbas, pernahkah sudah melihat video-video yang viral di mana-mana di saat Agus memegang tangan Novi dan merengek-rengek meminta bantuan? Bahkan dia minta dibantu terlebih dahulu atau didahulukan. Apakah seorang Farhad Abbas sebelum bicara tidak cek and recheck mencari fakta dan datanya? Padahal seorang Farhad seorang lawyer, tapi selalu teriak-teriak bahwa Agus tidak pernah meminta bantuan, padahal video berseliweran di mana-mana di saat Agus meminta pertolongan dan bantuan terhadap Novi. Itu adalah bukti masyarakat melihat kebenaran. Tapi kenapa sebagai seorang lawyer tidak melihat kebenaran sebelum bicara di publik? Farhad Abbas, kita tahu kamu orang cerdas, kamu tahu hukum. Tapi hukum itu bukan dijadikan alat untuk menghukum musuh. Tapi hukum kita pelajari untuk dijadikan ilmu agar bisa melahirkan kebenaran, keadilan bagi orang-orang yang sedang menuntut keadilan. Tapi apa yang kamu lakukan hari ini bukan melahirkan keadilan dan kedamaian, tapi kalian melahirkan permusuhan provokator yang akhirnya justru Agus akan menjadi bulan-bulanan, akan menjadi hinaan seluruh rakyat Indonesia, bahkan melahirkan doa-doa buruk baginya. Agus dibully, Agus dihina, Agus menjadi bulan-bulanan bukan karena Novi, karena dari awal permasalahan dengan Novi dan Agus sudah selesai, sudah saling memaafkan, sudah saling memahami kesilapan masing-masing. Tapi kalian hadir dan memprovokatori, akhirnya membuat LP. Disinilah justru kemarahan masyarakat semakin besar karena menganggap sang Agus ini tidak punya balas budi, tidak punya hati. Sudah ditolong justru membuat masalah, bahkan menyerang, menjatuhkan, lagi-lagi melaporkan. Jadi wahai Farhad Abbas, Agus dibully bukan karena Novi, tapi karena kalian sendiri. Karena kata-kata kalian. Semakin kalian berkata-kata di media sosial, tapi di sana banyak kebohongan, di situ Agus akan tetap menjadi bulan-bulanan, bahkan tidak akan mendapatkan simpati apapun dari masyarakat. Ingat Farhad Abbas, Agus masih panjang ke depannya kehidupannya. Kalau sudah tidak mendapatkan simpati lagi, apalagi diasingkan oleh masyarakat setempat, di mana nanti dia akan pulang di kampung halamannya, itu akan lebih miris lagi. Jadi baik-baiklah untuk membuat statement. Baiknya damai daripada kedepannya Agus akan mendapatkan pandangan negatif oleh masyarakat di sekitar dan tidak ada simpati dan pertolongan bagi Agus kembali. Karena hari ini saudara Farhad Abbas mungkin sedang menolong, bisa memberikan manfaat, tapi tidak akan untuk selamanya. Kedepannya Agus masih panjang langkahnya untuk mencapai kehidupannya. Disitulah harus berpikir, wahai manusia, pakailah hati naluri. Karena permasalahan hidup bukan hanya hari ini, tapi lebih panjang ke depan. Salam makan saya. Tahu juga, karena memang anak saya nggak ngomong. Inilah provokasi-provokasi seperti ini. Aduh, ternyata kasusnya Agus masih berkepanjangan guys. Sekarang lagi ada di podcastnya Uya Kuya. Mohon maaf nih buat Bang Uya Kuya. Bang Uya Kuya kan punya kelebihan nih buat hipnotis orang. Bisa nggak si Agus ini dihipnotis? Biar ketahuan gitu. Soalnya kenapa? Dia kalau misalnya lagi ada di berita acara nih, kalau lagi ada komunikasi sama orang, atau lagi ada di podcast A atau di podcast B, omongannya tuh nggak pernah konsisten, selalu berbeda-beda gitu, penuh drama. Ini lagi buat Wawa. Teman-teman ngeliat kan di awal video aku, kalau misalnya dia sama sekali
nggak mengetahui tentang keuangan anaknya. Tapi dia berani mengeluarkan statement seperti itu. Masalah transaksi Tokopedia dan Shopee ini menyatu dengan uang hasil donasi. Ya sekarang gini loh logikanya loh. Kenapa uang transaksi tersebut keluar di saat menerima donasi? Sedangkan transaksi tersebut nominalnya gede. Kita nggak tahu ya pekerjaannya anak Wawa ini apa gitu. Apakah emang berpenghasilan besar? Kalau misalnya benar itu terjadi, coba deh print mutasi lagi. Jangan sampai nih pihak Kanovi minta print mutasi anaknya Wawa, biar ketahuan nih saldo awal saat sebelum menerima donasi dan sesudah menerima donasi. Jangan sampai ketahuan nih. Tapi kalau kalian merasa benar dan memang anaknya Wawa ini berpenghasilan besar, ya kalian nggak mesti takut. Di video sebelumnya juga kan aku udah ngejelasin nih. Jangan sampai nih netizen bakalan ngorek-ngorek kalian. Ini juga nih sekarang nih istrinya Agus lagi disorot nih sama netizen. Perkara dia ganti HP. Yang katanya HP-nya ganti jadi Samsung S23. Coba spill tuh HP-nya. Berapa harganya? Gue juga kalah, Cok. Belum tentu juga yang nyumbang donasi HP-nya tuh secanggih istrinya Agus, belum tentu. Belum lagi emas yang dipakai tuh setiap jarinya istrinya Agus, kalungnya. Itu tuh semua jadi sorotan netizen. Cara gitu kalian tampil di awal itu dalam kesederhanaan. Ini pihak keluar nggak ada gitu ya ngesadarin satu keluarga ini gitu. Ini lagi Bang Farhat, bukannya lagi ada ngebantuin Bang Icang. Harusnya bisa jadi penilaian lah dalam menyikapi permasalahan ini. Perbedaan keluarga Bang Icang sama keluarganya Agus tuh perbandingannya tuh jauh banget. Harusnya Bang Farhat nih harusnya bisa menilai nih. Ini lagi Agus ngerasa keluarganya tuh terjolimi banget. Agus sedih, kenapa sih sekarang jadi ke keluarga Agus? Iyalah, cara gitu. Nih Agus dengerin ya, kamu kan nggak bisa melihat, minimal dengerin. Kenapa bisa keluarga Agus yang sekarang tersorot? Cara keluarga Agus yang jadi garda terdepan Agus, yang mewakili Agus dari awal. Jadi jangan merasa kalau Agus itu gak mesti mendapatkan itu semua. Salah. Justru atas kelakuan keluarga Agus bisa sampai merasakan seperti ini. Lagian siapa juga yang mau kayak Agus minta sosokan, minta ganti posisi. Aku sih ogah. Kasus donasi yang melibatkan Agus Salim dan Pratiwi Novianti telah menjadi sorotan. Polemik ini bergulir akibat adanya perbedaan pandangan mengenai penggunaan donasi yang terkumpul untuk pengobatan Agus yang matanya rusak akibat disiram air keras. Opini publik juga terbelah dalam kasus ini. Sebagian yang bersimpati mendukung Agus dalam menggunakan dana donasi yang telah menjadi miliknya. Namun banyak juga yang membela Novianti karena penggunaan donasi harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini praktisi hukum Herwanto memberikan pencerahan kepada publik untuk menanggapi kasus ini. Herwanto dalam wawancaranya di akun YouTube Was-Was mengatakan, masalah ini bermula ketika Agus meminta bantuan kepada Pratiwi Novianti alias Novi untuk menggalang dana melalui yayasan. Dari hal ini respon masyarakat sangat positif. Hal itu terbukti dengan terkumpulnya dana sebesar 1,5 M. Akan tetapi masalah muncul ketika Novi selaku pengurus yayasan ketika menemukan adanya perbedaan signifikan antara jumlah dana yang dilaporkan Agus dengan mutasi rekening. Hal ini pun dinilai mulai mengikis kepercayaan publik terhadap Agus yang berdonasi dengan harapan bisa membantu pengobatan Agus. Selain itu ditemukan pula aliran dana ke rekening lain yang tidak terkait langsung dengan biaya pengobatan Agus. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya ketidakjujuran dalam penggunaan dana donasi. Dalam hal ini Herwanto menegaskan poin penting yakni peruntukan dana donasi.
Menurutnya, dana donasi yang diterima Agus bukan sepenuhnya menjadi milik pribadinya. Akan tetapi terdapat persyaratan implisit bahwa dana tersebut harus digunakan sebagaimana mestinya, yakni pengobatan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kendati dana masuk ke rekening pribadi Agus, namun keterlibatan yayasan dalam proses penggalangan dana membuat Agus merupakan bentuk tanggung jawab terhadap penggunaan dana tersebut. Pakar hukum ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana donasi.